Baik, di sini saya sudah mengaktifkan web Apache dan juga MySQL di aplikasi Sun Control Panel. Kemudian untuk perintah pertama yaitu saya akan melakukan perintah commit. Commit sendiri adalah perintah untuk menyimpan semua perubahan yang telah dilakukan selama transaksi ke dalam database secara permanen. Setelah perintah commit itu dijalankan, data yang dimodifikasi tidak bisa diputarkan lagi. Baik, di sini saya menggunakan database tugas 2 yang sudah dibuat pada praktikum 2 kemarin, yaitu database rumah sakit. Kemudian kita ke rutin dan create new rutin. Di sini misalnya pada nama rutin saya kasih nama transaksi 1, kemudian klik drop dan tuliskan perintahnya. Ini saya akan melakukan perintah tanpa menggunakan commit dulu ya. Di sini saya menginsert dalam tabel pasien yang terdiri dari ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelamin. Kemudian kita klik go. Di sini kita execute. Nah, di sini nama Cika dengan jenis kelamin perempuan sudah masuk ya ke tabel. Lalu kita cek pasien. Nah, namun di tabel pasien di sini belum ada nama Cika karena tadi belum ada perintah commit. Lalu kita kembali ke rutin tadi. Kita edit perintahnya. Nah, di sini pada baris ke-6 kita tambahkan perintah commit. Kita coba klik go. Di execute di sini ada, kemudian kita cek ke tabel pasien. Nah, di sini sudah muncul ya nama Cika ya di tabel pasien. Kemudian kita akan melanjutkan perintah kedua yaitu perintah rollback. Rollback digunakan untuk membatalkan transaksi yang sedang berlangsung. Jadi kebalikannya dengan commit ya. Dengan rollback, semua perubahan yang sudah dilakukan akan dikembalikan ke kondisi semula sebelum transaksi dimulai. Pada transaksi 2 di sini kita akan melakukan perintah rollback. Kita buat dulu new routine, lalu kita drop
dan tulis perintahnya di sini. Misalnya di sini saya akan mengupdate nama pasien menjadi nama Fahmi, di mana ID pasiennya itu adalah 2. Jadi kemudian ada rollback dan juga commit. Klik go. Di sini sudah selesai. Kita cek tabel pasien. Nah, pada ID nomor 2, namanya masih nama sebelumnya ya, nama Dinda, tidak berubah menjadi nama Fahmi karena tadi ada perintah rollback. Kita akan lanjut ke perintah nomor 3, yaitu perintah checkpoint. Checkpoint adalah titik referensi yang dicatat oleh sistem database pada waktu tertentu. Nah, berfungsi untuk membantu proses pemulihan data saat terjadi gangguan, misalnya seperti sistem sedang crash atau yang lainnya. Dengan adanya checkpoint, proses recovery itu bisa dilakukan lebih cepat tanpa harus mengulang semua transaksi dari awal. Di sini kita klik menu rutin. Misalnya di sini namanya adalah transaksi 3. Kemudian klik drop dan tulis perintahnya di sini. Nah, di sini saya akan menginput 3 data ya. Yang pertama ada Joni, kemudian ada ini. Ini belum diubah ya. Kita klik go lagi. Nah, di sini sudah berhasil ya ditambahkan. Kita coba cek. Execute. Nah, di sini yang muncul hanya Joni dengan ID 5 dan juga Rizky dengan ID 7. Karena di ID 6 tadi
Andra itu di rollback sehingga info datanya itu tidak jadi ya, tidak akan masuk ke dalam tabel. Nah, di sini di bagian ID 6 dengan nama Andra, di sini ada perintah rollback to save point. Sini. Tapi Rizky dengan ID 7 dan juga Joni dengan ID 5 bisa ada ya di sini di tabel ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke perintah yang terakhir, yaitu perintah trigger. Trigger itu adalah perintah otomatis yang dijalankan oleh database ketika terjadi sebuah aksi tertentu, seperti penambahan, perubahan, atau penghapusan data. Trigger biasanya digunakan untuk menjaga integritas data atau menjalankan proses lanjutan secara otomatis. Sini pertama kita harus menambahkan tabel dulu ya, yaitu tabel obat dan juga transaksi obat di sini.
kita akan pergi ke tabel obat untuk mengisi tabelnya. Misalnya di sini kita klik go. Kita insert lagi. Klik go. Nah, di sini kita lihat di bagian browse itu. Di bagian browse ya. Nah, di sini sudah terinput 3 obat, yaitu paracetamol, flu, dan juga amoxicillin. Di sini contoh obatnya ya. Kemudian di sini untuk membuat trigger, kita klik new trigger. Kemudian misalnya namanya adalah trigger 1. Kita ketikkan perintahnya di sini. Di sini kita pilih tabelnya adalah transaksi obat. Nah, di sini sudah selesai ya membuat trigger. Kemudian untuk lakukan pengujian, kita akan pergi ke transaksi obat. Kita pilih insert. Kemudian misalnya di sini adalah ada transaksi obat dari pasien Cika. Kemudian jumlahnya adalah 2. Kita klik go. Nah, di sini sudah selesai ya melakukan transaksi obat. Di sini sudah muncul. Kemudian kita cek di tabel obat apakah berkurang stoknya atau tidak ya. Nah, di sini pada bagian amoxicillin yang semula stoknya itu adalah 63, karena ada transaksi obat 2, jadi sisa stoknya adalah 61. Berarti trigger yang saya buat itu berhasil ya. Baik, karena praktik transaksi data sudah berhasil dan sudah selesai, maka kita akan lanjut mengerjakan soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat sebuah basis data terdistribusi, yaitu replikasi data dengan model master slave, yaitu teknik di mana satu server utama, yaitu disebut master, menangani semua proses penulisan data, sementara server lainnya, yaitu slave, hanya menerima salinan data dan melayani permintaan pembacaan. Di video ini saya akan menjalankan sistem basis data terdistribusi dengan menggunakan 2 sistem operasi, yaitu Windows sebagai host utama dan Ubuntu yang diinstal lewat VirtualBox sebagai NAT kedua.
Windows sendiri akan bertindak sebagai master, sedangkan Ubuntu sebagai slave. Sehingga saat data ditulis di master, secara otomatis akan direplikasi ke slave agar tetap sinkron. Model ini sangat berguna untuk meningkatkan kecepatan baca dan menjaga ketersediaan data di jaringan. Oke, kita langsung saja. Di sini kita langsung saja ya. Pertama kali kita akan mengaktifkan MySQL dan juga web server Apache di SAM Control Panel. Jika sudah selesai, kita ke Chrome, kemudian mengakses localhost di sini. Database yang akan direplikasi di sini adalah tugas 2 ya. Di sini ya kita pakai database yang sudah kita buat sebelumnya pada tugas 2 ini. Kemudian kita ke server, kita ke menu replication, sebelum di klik go, di sini kita akan ke kemudian klik config MySQL, buka folder my ini, kemudian di sini kita edit dulu ya filenya ya. Kita paste di sini. Kemudian di save. Nah, di sini sudah kelihatan ya status masternya. Kemudian kita membuat user account. Baik, setelah itu kita akan masuk ke membuat user account. Di sini kita klik add user account, kemudian kita tulis namanya. Di sini hostname itu diisi alamat IP Ubuntu ya. Kemudian password. Di bagian ini kita klik
centang pada replication client dan juga replication slave. Kemudian klik go. Nah, di sini akunnya sudah berhasil terbuat. Setelah itu kita ke bagian ekspor. Setelah itu kita akan lanjut melakukan konfigurasi di komputer 2, yaitu di sistem operasi Ubuntu. Kita mulai dulu menyalakan mesin virtualnya. Pertama kita aktifkan service web Apache dan juga MySQL di SAM Control Panel. Jika sudah running, kita masuk ke browser. Nah, di sini kita membuat database baru ya. Kemudian create. Setelah itu kita lakukan import. Karena sebelumnya saya menyimpan file SQL melalui Google Drive, di sini saya akan mengimportnya ya di bagian download. Kemudian ada tugas 2, kita open. Setelah itu klik go. Ini sudah berhasil mengimpor. Kemudian kita ke menu replication. Kita masukkan username dan juga password yang sudah kita buat tadi.
host itu diisi alamat IP Windows. Dengan klik Go terlebih dahulu, kita masuk ke Sound Control Panel, kemudian klik Configure MySQL Database, open conf file, kemudian di sini kita mengedit filenya ya. Lalu kita save. Kita restart di sini MySQL-nya. Setelah itu kita klik Go. Nah, di sini ada pesan error bahwa connection to server is disabled. Kemudian kita akan masuk ke file config default untuk merubah statusnya menjadi enable ya. Kita pergi ke file, nah di sini kita harus memastikan bahwa ini harus bernilai true dan bukan false. Kemudian kita save, close, kemudian kita restart lagi MySQL-nya. Jika sudah, kita refresh. Nah, di sini sudah hilang ya. Kemudian kita masuk ke komputer 1 untuk melihat master slave ya. Sini kita masuk lagi ke komputer 2, buka terminal,
Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan ya. Di sini saya sudah mengecek di tabel replicate application apakah sudah berhasil. Nah, di sini tertera bahwa Slave VR running dan juga Slave SQL running statusnya adalah yes ya. Kemudian selanjutnya untuk mengetahui apakah replikasi ini berjalan dengan baik, kita akan melakukan sejumlah perubahan data ya dari si komputer Windows, dan kita akan melihat apakah di tabel sistem operasi Ubuntu juga ikut berubah atau tidak. Misalnya di sini pada tabel obat, kita akan melakukan insert data. Baik, setelah melakukan insert data, di sini data yang sudah dimasukkan di komputer satu dari Windows sudah masuk otomatis ke sistem operasi Ubuntu tanpa melakukan input ulang ya. Di sini ada obat ibuprofen dan juga obat Sanmor. Ini membuktikan bahwa replikasi yang sudah saya lakukan itu berjalan dengan baik dan dapat digunakan. Kemudian mungkin segitu saja praktikum terakhir dari saya pada mata kuliah basis data Prodi Sistem Informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.